لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah Masjid Al-Sudairi rahimakumullah, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para sesepuh, takmir masjid, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama tidak mengurangi takdim saya. Insya Allah kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat luar biasa Allah kucurkan di kesempatan kali ini. Allah jauhkan kita dari mara bahaya dan musibah. Allah sehatkan badan kita. Allah perkenankan kita semua untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu, majelis yang amat sangat dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah fartam." Kalau kalian melewati taman surga maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang maksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Hilaqul dzikr." Halaqah, pertemuan, perkumpulan yang di situ tersebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain Nabi menyebut dengan majalisul ilmi, majelis ilmu. Maka mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah ampuni segala dosa dan salah kita semua. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang ada hutang kiranya Allah gampangkan baginya untuk membayar hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, dan insya Allah kita semua umatnya yang istiqomah menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kita sampai pada kehidupan pribadi. Sudah kita bahas pertama terkait dengan hal akidah, yang kedua terkait dengan akhlak, yang ketiga terkait dengan ibadah, dan yang keempat terkait dengan muamalah duniawiyah. Kita sampai pada poin yang ketiga, yakni ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam buku kecil ini disebutkan setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan ibadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang soleh yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua sebagai warga persyarikatan senantiasa membersihkan jiwa kita semua ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang kita laksanakan itu adalah dalam rangka membentuk jiwa-jiwa muttaqin, jiwa-jiwa yang bertakwa. Sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Muttaqin adalah mereka-mereka, di sini disebutkan, yang menjauhkan diri dari nafsu yang buruk. Dan ini menjadi hiasan kita semua dalam kehidupan sehari-hari, bahwa orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa terinspirasi dengan kebaikan dan termotivasi untuk terus menghadirkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan mereka. Kata Nabi SAW, "Ittaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan atau sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, apa yang maksud dengan ibadah? Apakah duduk kita kali ini adalah ibadah? Apakah makan minum kita ibadah? Apakah aktivitas kita bahkan menyalurkan hobi adalah ibadah? Nah, Muhammadiyah memberikan pemaknaan yang luar biasa terkait dengan ibadah. Tidak spesifik
sholat, zikir, membaca Al-Quran, tetapi lebih luas lagi. Sebagai ilustrasi, bayangkan Umar bin Khattab itu pernah mengusir sahabat-sahabat yang sedang iktikaf di masjid. Kok bisa? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa yang namanya ibadah itu di masjid doang. Padahal saat itu di waktu duha, di waktu siang hari. Kalau bahasa kita, keluar kamu ngapain di masjid dulu, sono kerja. Nah, gitu. Maka ibadah adalah at-taqarrub ilallah. Segala proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah Sang Maha Suci, Bapak Ibu. Yang hanya bisa didekati dengan mereka-mereka yang hatinya suci, yang jiwanya bersih. Buat apa kita beribadah kalau masih ada kesombongan di diri kita? Buat apa kita khusyuk dalam sholat kalau kita masih merendahkan orang lain? Jadi Allah Sang Maha Suci hanya bisa didekati dengan mereka-mereka yang hatinya suci. Maka hakikat sholat misalkan itu bukan semata-mata untuk menyembah Allah, Pak. Karena kita sholat, tidak sholat sama aja di sisi Allah, dalam artian zat atau eksistensi zat Allah itu tidak berubah sama sekali. Apakah karena kita sholat kemudian Allah menjadi mulia? Tidak. Apakah kalau kita tidak sholat kemudian Allah menjadi tidak mulia? Tidak. Kembali ke diri kita. Nah, Allah zat yang maha suci hanya didekati oleh mereka-mereka yang jiwanya suci. Bagaimana caranya? Adalah at-taqarrub, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Yang pertama, bimtisali awamirihi, dengan menjalankan segala perintahnya. Dan di sini berlaku sesuai dengan kemampuan kita, tetapi jangan sampai kita merasa tidak mampu, jangan sampai kita merasa menggampangkan diri. Allahumma paksain, harus dipaksain, Pak. Sholat malam misalkan adalah amalan sunnah, Pak. Namun kalau kita nggak paksain, nggak bisa, Pak. Ibadah-ibadah sunnah lainnya misalkan, kalau kita nggak paksakan tidak bisa. Maka penting untuk memaksakan diri kita. Ngaji misalkan, dulu pernah saya sampaikan, ya ikhlas nggak ikhlas, terpaksa nggak terpaksa, yang penting ngaji. Bahwa kebaikan yang dilakukan dengan terpaksa pun ada kebaikan di situ. Syukur-syukur kita bisa menunaikannya dengan penuh keikhlasan. Tapi dalam banyak hal, kita dalam tanda kutip terpaksa untuk melakukan sesuatu. Nggak enak sama teman, misalkan, nggak enak sama pimpinan, misalkan, karena kita menjaga nama baik lembaga kita, misalkan persyarikatan kita, sehingga kita dalam tanda kutip harus melakukan A, B, C dengan secara tidak ikhlas misalkan, atau terpaksa misalkan. Tetap itu menjadi sesuatu yang baik. Maka yang pertama adalah bimtisali awamirihi, dengan menjalankan yang diperintah. Yang kedua, wajtinabi nawahihi, menjauhi segala larangannya. Di antara nikmat utama kita melakukan kebaikan adalah tersingkapnya atau hilangnya segala kesempatan untuk melakukan keburukan. Bahkan yang ketiga, wal amali bima adzina bihi syari', dan melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah selama tidak ada larangan. Boleh saja, asal nggak ada larangan, Pak, itu menjadi ibadah. Tidur misalkan, Pak, sering kita sampaikan. Apa nikmat utama dari tidur, Pak? Nikmat utama dari tidur adalah terbebasnya dari segala kesempatan untuk melakukan keburukan. Nggak mungkin ketika tidur kita ngomongin orang, nggak mungkin ketika tidur kita scroll atau melihat konten-konten yang negatif. Itu, Pak.
Jadi nikmatnya kita hadir di majelis ilmu apa? Satu, mendapatkan ilmu. Yang kedua, mulazamah dengan guru. Yang ketiga, bertemu dengan teman-teman. Tapi yang paling utama adalah tidak ada kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya teringat apa yang disampaikan oleh Gus Baha dalam beberapa kesempatan. Beliau menyampaikan kalau saya pinginnya ngaji ke saya itu orang senang, orang gembira. Kenapa? Karena menjadi ibadah tersendiri di dalam kegembiraan ketika kita melakukan ketaatan. Karena jangan sampai kita ini atau ada orang yang nikmat, yang senang ketika melakukan keburukan. Naudzubillah, Pak. Minimal yang kita lakukan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadikan ibadah ini menjauhkan kita semua dari sifat-sifat tercela. Utamanya adalah sifat-sifat yang didominasi oleh hati yang buruk. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung di antara kita yang suci jiwanya, suci hatinya, bersih kalbunya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang kita lakukan, apalagi ibadah mahdhoh, karena ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah mahdhoh, ibadah spesifik, rutinitas atau ritual khusus yang memang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ibadah ammah, umum, segala yang kita lakukan, bahkan canda gurau kita, ya, kita menyalurkan hobi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ibadah di situ. Nah, sekali lagi, ibadah yang kita lakukan menjadikan kita semakin tunduk, semakin rendah hati, bukan menjadikan kita semakin sombong, Pak. Buat apa ibadah yang kita lakukan kalau menjadikan kita semakin sombong, merasa diri kita suci, merasa bahwa kita lebih baik dalam hal ibadah dan lain-lain sebagainya. Bayangkan ketika sholat, Pak, kepala kita yang menurut kita paling suci, paling terhormat, itu sejajar bahkan setara dengan kaki orang. Kalau kita di sop pertama, oke lah, kita nggak mendapati kaki orang, Pak. Kalau di sop kedua, ketiga, dan selanjutnya, Pak, bisa jadi jempol orang bau, bisa jadi ya begitu. Apalagi kalau karpetnya itu agak, kalau ini panjang luas, Pak. Ada yang lebih semeter, yang kita itu mepet-mepet, Pak, sehingga ketika kita sujud itu ketemu sama kaki orang. Sehingga ketika kita bangun itu sempat juga keinjak sama kaki orang. Tapi kita lakukan terus-menerus itu, Pak. Dan kita termotivasi untuk melakukan sholat berjamaah, bayangkan. Maka kalau dari sini saja kita tidak bisa belajar ketawadhuan, ya naudzubillah. Maka ibadah yang utama adalah menjadikan kita semakin tawadhu, semakin bersih jiwa kita. Jangan sampai ibadah itu menjadikan kita ini kasar, menjadikan kita ini sombong. Apalagi ibadah kita menjadikan problem bagi orang lain. Kadangkala kita beribadah kemudian ingin membenarkan aktivitas ibadah kita dalam tanda kutip. Padahal itu sebetulnya